Tika Putri Firmansari Guler. Saya mahasiswa semester 3 non-reguler Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan membahas sedikit materi pertemuan keempat, hukum pidana lanjutan, yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH. Pertemuan kali ini membahas bentuk kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jika sebelumnya sudah membahas bentuk yang pertama, maka untuk pertemuan ini membahas bentuk yang kedua sampai yang kelima. Bentuk kedua, menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara. Tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Ciri-cirinya yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Kemudian yang kedua, ada unsur-unsur. Unsur-unsurnya itu ada 3. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Selanjutnya, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu bentuk yang kedua. Selanjutnya bentuk yang ketiga, yaitu turut serta melakukan. MVT memberi pengertian bahwa orang yang turut melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau mengerjakan terjadinya sesuatu. Ada 2 syarat-syarat turut serta melakukan ini. Yang pertama, ada kerjasama secara sadar atau ditunjukkan untuk perbuatan tindak pidana. Kemudian ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya bentuk keempat, penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk berbuat tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Bedanya penganjur dengan menyuruh melakukan, bedanya bentuk keempat dengan bentuk kedua, itu yang pertama sarananya. Sarana untuk penganjur diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Diatur secara limit atau terbatas. Sedangkan yang menyuruh melakukan atau bentuk kedua, sarananya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Kemudian yang kedua itu sebutan. Nah, dalam penganjur, orang yang menganjurkan disebut autor intelektualis maksud saya, dan yang digerakkan disebut autor materialis. Sedangkan dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh disebut manus ministra. Kemudian perbedaan yang ketiga, autor materialis dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum, sedangkan manus ministra itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Nah, untuk tujuan dari pasal 55 ayat 1 sub kedua dalam bentuk keempat ini adalah yang pertama itu untuk kepastian hukum, dan yang kedua adalah untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Selanjutnya bentuk yang terakhir, bentuk yang kelima, itu adalah pembantuan. Bentuk kelima ini diatur dalam pasal 56 KUHP. Nah, bisa dibaca ya di dalam buku KUHP. Untuk pertanggungjawaban pembantu diatur dalam pasal 57 ayat 1 dan 2. Isinya yang pertama, maksimal pidana pokok dikurangi 1/3. Terus ayat yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimal pidananya 15 tahun. Pengecualian untuk pasal 57 ayat 1 dan 2 ini ada dalam pasal 333 ayat 4 dan 231 ayat 3 KUHP. Selain itu, ada pidana tambahan untuk pembantu yang sama dengan pelaku yang diatur dalam pasal 57 ayat 3. Kemudian, dalam pertanggungjawaban pidana pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku yang diatur dalam pasal 57 ayat 4. Demikian materi yang dibahas dalam pertemuan keempat. Lebih kurangnya saya mohon maaf.